Halo semuanya, pada video kali ini kami akan mencoba menjelaskan mengenai microservices dan monolitik arsitektur, serta menjelaskan perbedaan, keuntungan, serta tantangan dari masing-masing arsitektur. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Faisal Rashid dengan NIM 2602334202 dan teman saya. Saya Haldira Radifa dengan NIM 2602265035. Oke, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama. Yang pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai software arsitektur. Software arsitektur adalah kerangka dasar dalam pembangunan aplikasi. Ia menggambarkan bagaimana komponen-komponen disusun dan bagaimana cara mereka berinteraksi. Untuk mempermudah pemahaman kita, arsitektur ini bisa dianalogikan seperti bangunan rumah, database sebagai pondasinya, layanan-layanan aplikasi itu sebagai ruangan-ruangan di dalam rumah tersebut, dan UI sebagai atap dari rumah tersebut. Mengapa software arsitektur itu penting? Karena software arsitektur dapat mempermudah pembangunan dan pengembangan, menjelaskan pembagian tugas dalam tim, mempermudah pemeliharaan dan pembaharuan, serta mendukung pengambilan keputusan teknis. Tanpa kerangka ini, aplikasi bisa berkembang tanpa arah, sulit dipelihara, dan rentan terhadap gangguan, serta terjadi perubahan. Selanjutnya, kita masuk ke monolitik arsitektur. Monolitik arsitektur adalah arsitektur tradisional di mana seluruh aplikasi dibangun sebagai satu kesatuan utuh. Semua bagian, mulai dari tampilan, logika, hingga database, dijalankan dalam satu proyek dan satu proses. Ciri utama dari monolitik arsitektur adalah semua fitur dan fungsionalitas berada dalam satu sistem besar, kemudian hanya satu file deploy, satu server, dan satu proses, serta perubahan kecil membutuhkan build dan deploy ulang seluruh aplikasi. Dalam ilustrasi yang terdapat dalam gambar, dapat terlihat bahwa permintaan dari klien akan masuk melalui load balancer, kemudian masuk dan diarahkan ke satu aplikasi besar yang terdiri dari shop UI, katalog service, dan sebagainya. Kemudian semua itu akan terhubung ke satu database relasional. Database relasional ini biasanya penerapannya dapat menggunakan MySQL atau PostgreSQL. Kemudian untuk pembangunan aplikasi dapat menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP dengan framework Laravel ataupun Python dengan framework Django-nya. Kemudian komponen-komponen backend, frontend, dan database berjalan bersama dalam satu sistem yang terintegrasi penuh. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan arsitektur monolitik, yang mana kelebihannya yaitu lebih mudah dibangun di tahap awal. Kemudian, proses deploy yang sederhana dan cocok untuk aplikasi dengan skala yang kecil. Kekurangannya adalah sulit untuk dikembangkan karena semua layanan tergabung, serta kelemahan lainnya adalah perubahan pada satu bagian bisa mempengaruhi seluruh sistem. Kemudian ketika aplikasi terus berkembang dan semakin kompleks, maka akan semakin sulit untuk memaintainnya. Selanjutnya, terkait dengan microservices akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya dengan sesi microservices, mungkin kalau dari katanya itu micro dan services, yang dimana micro itu beri penjelasannya adalah kecil atau micro yang dipisah dalam beberapa tahap dengan sekecil apapun. Kalau di compare dengan monolitik, monolitik itu dibuat dalam satu kesatuan. Kalau microservices dia dibuat terpisah dalam beberapa bagian yang sekecil apapun. Services ini adalah layanan yang di-provide oleh si aplikasi. Jadi di aplikasi ini di split dari beberapa bagian untuk bisa menciptakan fleksibilitas yang tinggi. Lalu pada gambar ini ada arsitektur microservices. Kita ada dua bagian, yaitu client apps dan juga core sistemnya. Nah, di sini ada client apps ya. Jadi aplikasi ini dibangun oleh microservices, di mana client apps ini baik dari web maupun mobile bisa berkomunikasi dengan API gateway, di mana biasanya API gateway ini seperti NGINX, Kong, atau AWS API Gateway untuk bisa mentranslasi permintaan dari user dalam melakukan interaksi dalam aplikasi. Lalu microservices ini kita anggap contoh, let's say
aplikasi e-commerce gitu ya. Jadi di e-commerce itu ada beberapa services kayak katalog, shopping cart, discount, and ordering. Jadi beberapa services ini dibagi dalam beberapa aplikasi gitu. Compare to monolithic, semua services itu dibuat dalam satu aplikasi. Sedangkan microservices ini setiap services itu atau setiap fungsi dari aplikasi itu dibuat dalam satu aplikasi dan mempunyai database-nya masing-masing. Kalau monolithic, database itu dibuat dalam satu kesatuan dalam satu aplikasi dari berbagai services. Jadi kita bisa lihat ada katalog, shopping cart, discount, dan ordering. Let's say kita anggap semua dalam beberapa services ini dibangun dalam beberapa bahasa pemrograman. Let's say katalog services dibangun oleh Node.js dengan database MongoDB, shopping cart service dibangun dengan Golang, dan Redis sebagai penyimpanan cachingnya, dan juga diskon mungkin kita kita anggap sebagai aplikasi yang dibangun dari stack yang berbeda seperti .NET Core atau SQL Server. Nah, dari beberapa services ini, bagaimana cara bisa berinteraksi atau berkomunikasi dari services antara services lainnya? Kalau kita bicara dengan monolitik itu clear. Jadi kita bisa jelaskan bahwa setiap business logic dan services itu sudah pasti dikomunikasikan melalui satu aplikasi utuh. Tapi kalau microservices dia harus ditranslasi atau dibentuk dengan yang namanya message broker. Jadi message broker ini akan mengcentralize dari setiap services itu dalam satu satuan. Nah, biasanya message broker ini seperti toolsnya itu adalah kayak RabbitMQ, Apache Kafka, atau mungkin kalau kita main cloud AWS seperti Amazon SQS. Lalu selanjutnya ini ada pros and cons dari microservices yang akan memberikan skalabilitas dan fleksibilitas yang tinggi dan better dibanding monolitik. Tetapi keuntungannya itu adalah kompleksitasnya, karena dalam setiap services itu harus di-develop dengan aplikasi yang berbeda dan mungkin programming stack-nya yang berbeda juga. Lalu untuk keuntungan ini adalah setiap fungsi atau fungsional dari satu aplikasi itu dibentuk dari independent service. Jadi development dan deployment itu akan berbeda setiap servicesnya masing-masing. Dan di sini juga menjadi salah satu kerugian karena setiap services itu akan sulit untuk berkomunikasi karena kita harus punya komunikasi standar dalam setiap services itu seperti OpenSocket, WebSocket, atau API services. Lalu keuntungannya juga ini bagus untuk tim yang besar dengan kompleksitas yang ada karena microservice itu sudah di-provide dengan kompleksitas yang besar, maka di sini kita bisa microservice juga untuk timnya. Jadi kita bisa divide seperti back-end-nya, front-end-nya itu kita bisa split sehingga terjadinya komunikasi yang lebih lebih better dibandingkan monolitik. Nah, lalu kerugian atau cons-nya dari tim yang besar adalah kita perlu proper management dan monitoring. Karena kita tahu setiap task dari tim-tim yang sudah dibagi tersebut, kita harus bisa manage gimana caranya tim-tim tersebut bisa connect satu sama lain dan menghindari adanya miskomunikasi. Lalu selanjutnya itu perbedaan antara monolitik dan microservices. Setelah dijelaskan oleh partner saya Faisal, bahwasanya secara development monolitik itu lebih mudah untuk di-develop dibandingkan microservices. Kenapa? Let's say kita anggap contoh membuat aplikasi manajemen siswa gitu. Manajemen siswa kita buat dalam satu kesatuan utuh dengan menggunakan kode igniter. Itu kita bisa bisa langsung maintain dan develop itu lebih mudah dibandingkan microservices. Kenapa? Karena di monolitik satu kesatuan dibentuk dalam satu programming stack. Kalau microservices itu dibagi dari beberapa services lainnya, sehingga kita harus bisa reverse engineer dari setiap services tersebut. Lalu untuk deployment sendiri, sudah jelas monolitik lebih easy untuk deploy, karena monolitik itu kan dibentuk dari satu stack yang sama. Jadi deployment pasti menggunakan requirement yang sama pula. Kalau microservices itu harus independen. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu setiap service-service yang ada itu pasti mempunyai stack-stack yang berbeda, sehingga ada requirement yang dibutuhkan. Nah, di balik dari kemudahan monolitik tersebut seperti development dan deployment, ada kekurangan yang besar dan terlihat signifikan di monolitik, yaitu bagaimana kita maintain atau memodifikasi aplikasi tersebut. Karena kita tahu bahwasanya aplikasi ketika sudah jalan dan digunakan oleh user, kita nggak akan pernah tahu adanya fitur tambahan atau adanya perubahan dari fase rollout atau fase production. Nah, kalau microservice ini gampang untuk dimodifikasi dan diubah secara requirement user karena sudah dibagi per services, maka kita tinggal ubah di services
spesifiknya aja. Let's say kita ada aplikasi e-commerce, diskonnya itu kita pengen ubah gitu algoritmanya. Kita tinggal develop si diskon servicesnya aja. Jadi cuma satu services yang kita fokusin buat kita modifikasi. Jadi untuk kesalahannya itu lebih sedikit dibandingkan monolitik. Sedangkan kalau monolitik, let's say ada perubahan algoritma yang besar seperti diskon logic, kita harus ubah di core-nya langsung, di aplikasinya langsung gitu, yang dimana aplikasinya itu berhubungan langsung dengan beberapa services. Jadi ini akan sedikit susah untuk di maintain dan juga untuk susah untuk dirubah gitu. Kalau secara kompleksitas jelas microservices lebih tinggi. Cuma yang kita tekankan di sini adalah high risk, high return. Jadi dengan resiko yang besar atau dengan kompleksitas yang besar, kita juga bisa mendapatkan return yang besar juga dalam pemilihan arsitektur ini. Gitu. Selalu selanjutnya itu kita memilah gitu, kapan sih kita harus menggunakan monolithic arsitektur dan microservice arsitektur. Kalau kita ingin menggunakan monolithic arsitektur, kita berbicara dengan aplikasi yang kecil, yang dimana aplikasi ini digunakan oleh user yang sedikit. Let's say kayak manajemen siswa, udah pasti aplikasi tersebut hanya digunakan oleh satu sekolah saja gitu. Tidak mungkin ada user tambahan dan adanya fungsi yang banyak untuk di-input ketika nanti di fase production. Kalau kita mau menggunakan microservices, kita berbicara aplikasi yang besar, yang dimana aplikasi ini bisa akan banyak fitur-fitur perubahan di kedepannya, dan juga kita bicara big data juga. Jadi data yang besar itu selalu dikonsum oleh si aplikasi, sehingga nantinya jika aplikasi ini konsum banyak data, kita bisa melakukan improvement dengan mudah. Kunci katanya adalah improvement, karena kalau microservices, improvement lebih bisa dimanfaatkan dan lebih better dibandingkan monolitik sendiri. Dan secara prototyping juga jelas bahwasanya monolitik lebih simpel untuk ditelaah, tapi kalau microservices lebih kompleks. Tapi di sini microservices nge-propose high scalability, jadi dia bisa melakukan maintainer dan juga skalabilitas aplikasi lebih tinggi dibandingkan monolitik arsitektur. Dan sudah di-compare juga pros and cost monolitik dan microservices. Kalau microservices dengan kompleksitas yang ada, kita membutuhkan tim yang besar untuk membangun software tersebut. Sedangkan kalau monolitik kita cukup beberapa developer saja, karena di monolitik kita hanya membuat satu aplikasi kesatuan. Sedangkan microservices kita berbicara membangun aplikasi dengan services terpisah, sehingga butuh kompleksitas dan tim yang besar dalam membangun microservices. Jadi dalam kita tarik kesimpulan, kalau kita mau menggunakan monolitik, kita pada saat aplikasi yang skalanya kecil dan juga maintain-nya itu lebih sedikit. Kalau kita mau mendevelop aplikasi yang besar seperti e-commerce dan juga aplikasi-aplikasi yang publik yang banyak digunakan oleh masyarakat dan juga datanya itu besar, kita wajib menggunakan microservices demi menghindari adanya bug-bug atau minor-minor bug yang terjadi di production, dan kita bisa maintain-nya itu lebih mudah dibandingkan monolitik tersendiri. Di sini ada reference yang kita ambil, yaitu Gigs for Gigs untuk dalam penjelasan kita pada hari ini. Mungkin sekiranya itu saja dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.